Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami bersama Ki Jolo Jolo. Ada yang bertanya, apa sih Ki Jolo Jolo? Nah, saya jawab sekarang. Ki Jolo Jolo itu dari jala kalau bahasa Indonesia, jaring kalau nggak ngerti. Jadi Ki Jolo Jolo itu artinya orang yang menjaring. Nelayan tuh menjaring, yang nganu burung tuh juga menjaring, atau menebarkan sesuatu untuk mendapatkan hasil, itu namanya jaring. Buat yang menebarkan itu akan mendapatkan hasil manfaat, tapi yang kena jaring itu cilaka karena kejebak. Nah, jadi jaring atau jolo itu ada dua versi. Dari si penebar jaring, dia akan mendapatkan hasil yang bermanfaat yang bisa dia gunakan. Tapi orang yang kena jaring atau sesuatu yang kena jaring ciloko. Nah, kita ini dalam jaring kehidupan itu ada dua. Jaringnya Allah itu berarti kalau kita kena jaringnya Allah, kita terselamatkan. Tapi kalau kita kena jaring kita sendiri yang kita tebarkan, manakala jaring kita sendiri itu adalah nafsu, berarti kita menjauh dari Allah. Nah, Ki Jolo Jolo di sini karena yang dia pegang Al-Quran, otomatis kamu biar enggak keluar dari jaring Al-Quran. Soalnya kalau kamu keluar dari jaring Al-Quran, Ki Jolo Jolo, nah, kamu akan melanglang buana di alam semesta, tidak tahu kapan kamu kembali. Bahkan mungkin tidak bisa kembali karena ya sudah keluar dari jaring. Tapi kalau bersama Ki Jolo Jolo, begitu kamu mau keluar terjaring, ketarik lagi. Jadi Quran itu sebenarnya jaring agar kamu tidak keluar dari apa yang dimaui oleh Allah. Makanya firman Allah, bukan firmannya Qobul atau firmannya Kirun. Karena kalau ketemu kata-katanya Kirun, berarti kamu keluar jaring dan selamat, tidak bakal kembali. Innalillahi dan irji'i. Gitu. Monggo, Jolo-jolo. Masuk ke ayat aja mas ya. Masuk ke surat sama ke ayat ya. Kemarin sampai anu apa mas? Kemarin Al-Hadid 16 sudah ya? Al-Hadid 16 itu yang diturunkan melalui Qur'an Salim biar mereka nurut, hatinya lemah lembut. Itu yang Al-Hadid 57. Ini ilmu kitab loh mas, kan belum selesai kemarin itu kita bahas. Al-Hadid surat Sudah kan? Sudah atau belum? Makanya saya tahu. Al-Hadid itu surat ke-57 ayatnya 16 mas. 16 tentang Itu kayaknya sudah. Jadilah juga sudah. sudah Ati Allah wa ati Rasul itu sudah. sudah kan? Sudah Al-Hadid sudah. Dari kataba Tapi sekarang berarti sekarang Al-An'am surat ke-6 ayat 155. ayat 155.
sudah juga nih. Sudah. Nah, kalau benar tak? Ya, dari ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Sudah. Sudah ya. Itu rahmat sama saya kemarin ngomong rahmat sama satunya apa? Berkah. Keberkahan sama hikmah itu loh. Dikasih hikmah sama Ya. bukan. Itu dibahas di Jogja ya. Sudah ya. Morfologi, fisiologi itu kemarin sudah Ada ya. morten itu kan. Iya. Sudah itu enggak perlu lagi ya. Terus Al-Fatir sudah belum? Belum. 35, 32. Belum. Terus Ya. kalau Al-Baqarah 285 sudah belum? Belum. Membunuh ini. Ya wes berarti Al-Baqarah 285. Sebelum ke sana coba buka dulu Al-Furqan ayat 1, Mas. Al-Furqan ayat 1. Nah, terus An-Nisa ayat 69. Sesudah Al-Furqan itu ya ini ayat 1. Ya Al-Furqan itu 25, Mas. Ya, ayat Surat ke-25 ayat 1 coba jangan buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Di situ seluruh alam kan? Kalau seluruh alam berarti alam itu sesungguhnya sedikit atau banyak? Ya, banyak, sangat luas. Makanya Seluas-luasnya. saya kan selalu ngomong, sesungguhnya Al-Quran itu bisa dinamai lagi tidak sekedar Al-Quran, Mas. Di situ disebutkan sendiri oleh Allah Al-Furqan. Nah, itu terbukti apa enggak? Bahwa Al-Furqan itu sendiri sesungguhnya juga Al-Quran itu sendiri. Tapi kemarin di Syahrul Ramadan allati unzila fil Qur'ana huda linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Lah nek Al-Quran dengan wal furqan itu kamu dan enggak apa-apa. Boleh, tapi kalau Al-Quranul Karim, Al-Quran Adim, jangan kamu dan. Bisa membedakan di sini enggak ini? Apa bedanya? Nah, karena Al-Furqan itu sesungguhnya ya namanya salah satu nama bagian dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Furqan sendiri disebut Al-Quran sesungguhnya. Ya. Jadi kemasannya itu semua gitu loh. Ya. Tapi kalau Al-Quran Adim, Al-Quran Karim itu sesungguhnya Al-Quran yang ada pembedanya. Karena Karim itu dengan apa yang diomongkan orang, hukum atau literatur dari seseorang, atau dari orang yang mempunyai fatwa, aturannya orang gitu loh. Bukan dari Allah. Nah itu loh bisa membedakan di situ. Adim karena ada kedalaman di dalam Al-Quran itu yang harus kamu menyelam, mencari pesan makna apa yang terkandung di situ. Makanya Al-Quran Karim sebagai pembeda membedakan dari omongannya orang, literatur, tapi ada adimnya kalau Al-Quran. Makanya bukan bidan, karena merupakan bagian dari pembeda itu sendiri. Itu loh Mas, paham enggak ini? Karena berkaitan isi. Ya. Jadi kalau menurut saya maknanya adalah kalau Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Azim, Ya. untuk tahu azim kamu harus berpikir lebih dalam. Iya. Harus kamu pikir. Betul. Nggak boleh kamu terima mentah. Tapi kalau Al-Quranul Karim Ya. itu boleh kamu langsung baca, ya itu maksudnya. Ya. Tapi begitu azim, Ya. itu harus buat pikir temenan lagi. Nah itu loh gampangnya menurut saya loh ya. Karena kamu harus mencari di balik yang tertulis itu. Ya, artinya betul. pesannya itu, kandungannya lah. Azim itu kandungan. Ya. Nyatanya perempuan itu punya kandungan dah. Ya. Berarti sing didelok wetenge nyatanya jerone enek sing dikandung. Ya, itu paling Lah yang tepat. dikandung itu ndak bisa kamu lihat dengan mata Mas, makanya Betul. adim. Ya. Iku nek mbok dan gak iso. Ya. Wis paham ning kene membedakan. Dengan Al-Furqan karo Al-Quran sendiri itu tadi sesungguhnya sama. Makanya wal Furqan didan dia. Ya. Karena apa? Itulah persamaan equal artinya. Itu sama dengan Muhammad, sama dengan Yasin, sama dengan
Amin. Betul, Bahasa-bahasanya yang lain, gelar-gelarnya yang lain. Betul. Banyak namanya lah istilahnya. Sekarang sudah bisa membedakan Tapi antara merujuk Karim hal yang Adim sama. kan, Ya. jenengan karo Furqan be Al-Qur'an. Ya. Kan tanya, lah saya nek nerangkan ngono logis apa ndak? Sangat logis. Betul apa ndak itu? Itu bahasa Betul. Quran udah. Lah makanya itu kan bahasa Al-Qur'annya saya ketengahkan bukan reka-reka saya. Kalau karim itu kan selamat, bahasa sederhananya. Tapi juga bisa juga beruntung. Sebetulnya orang ngomong bahasa karim adalah al-mukarram yang terhormat selamat itu kan itu konsep orang mas. Nek merujuk kepada ini sebetulnya pembeda makanya si Bilqis karo entuk surat konggone si Sulaiman itu kan iki lho guys, kowe tak ancam mbek iki lho. Jadi nah ini kan kembali toh. Artinya maksud yang Ki Jolo sampaikan bahwa sebenarnya karim itu pembeda mas, sama dengan azim tapi lebih dalam lagi, kudu kamu gali lagi. Azim itu kan kebesaran sih. Azim itu kandungan yang ada di dalamnya itu mas. Apa tadi kan udah saya contohkan. Ya enggak. Selama ini kan kalau kita mengartikan, nah selama ini kan makanya selama ini kan berat. Ya, kalau karim itu begitu, kalau azim itu begini. Ya, itu kan konsep seseorang itu. Ya, yang ditulis selama ini saya baca. Ya. Tapi setelah ini ternyata karim itu pembeda. Azim itu sesuatu yang ada isinya. Terkandung di dalamnya isinya itu, esensinya itu. Udah, jadi jenengan saiki wis rasa gawe patokan al-karim al-mukarramah yang terhormat. Itu kan karepe ben kaya sok ke arah-arapan ngono lho Mas. Ngono kaya jenengan ning kene dipanggil kaji ngono lah. Jadi karim itu pembeda, azim itu isi kandungan dalam kandungan. Isi kandungannya itulah namanya makanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim. Jangan kamu bedakan dan Al-Qur'an yang harus kamu gali isinya karena di dalam Al-Qur'an itu harus kamu gali biar ketemu isi. Nah, ibarat buah. Sama pemirsa paham buah kemiri? Buah kemiri itu nggak ditutup palu, nggak bakal pecah. Nih pemirsa taruh buah kemiri 5 tahun di rumah nggak bakal meletek pecah. Orang yang kita taruh di alam aja meletek kalau belum kena 3 kali panas. Artinya ada 3 kali musim panas itu baru meletek. Yeah. Makanya kemiri itu kalau nggak dipukul pakai palu nggak bakal pecah. Tuh, apa manen gas ini? Itu maksud saya kenapa saya ngomong kemiri. Karena saya pernah punya pohon kemiri dan berbuah tuh berserakan buah itu. Karena saya lagi tidak paham. Karena saya tidak paham buah kemiri itu. Oh, baru tahu kemiri itu bahasa lainnya keminting. Jadi kalau nggak dipukul pakai palu, masya Allah, nggak bakal tukul. Dan buah kemiri itu seperti pohon beringin lebih berat lagi. Wih, besar. Kayak pohon jati, tapi buahnya kecil-kecil. Tinggi biasanya. Makanya saya bayangkan, ya saya nggak usah bayangkan orang lain, saya bayangkan diri saya aja. Berapa kali butuh itu saling aku. Baru ngerti nek karim itu pembeda. Karena selama ini saya tahu tuh begitu. Karim, waduh, selamat, bagus, mulia, karim. Azim, luar biasa, sangat diagung-agungkan. Ternyata Azim itu artinya isi yang terkandung kedalaman di dalamnya itu. Jadi memang Al-Quran itu mempunyai kandungan yang luar biasa, kedalaman isinya itu. Makanya nyuwun sewu pemirsa, mengapa kita itu harus betul-betul ngeh terhadap apa ya? Terhadap Al-Quran kita sendiri ini pemirsa, weman banget. Karena nyuwun sewu kaya aku calone ya ora ono pemirsa. Lah terus engko nek terus sampean iku gur ngene-ngene iki ae ngono lho. Arep bahas mbek sapa ngono. Ijolo. Karena jarang orang kalau ngomong subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu kan yang saya tahu artinya tuh ya itu tadi. Akhirnya kan enggak menggali. Begitu saya paham barusan, ya keentengan hafal ya. Sekarang gini aja. Sudah ada isinya. Oke, sekarang gini. Ini contoh.
Jenengan kalau pengen menemukan sumber mata air itu gali enggak Bapak? Apa serta-merta sumber mata air itu menjemur kelepus-kelepus di atas? Apa harus kamu gali dengan kedalaman? Ya, kalau saya menjawabnya, Nah, memang secara umum Ya. kita harus menggali mau Ya. di dataran tengah atau di dataran tinggi sekalipun. ya, Tetapi kita juga paham ada yang namanya sumber air muncrat. ya. Ada kan? Iya tetap itu kan nanti masuk ke pengecualian Mas. Ya. Saya tahu itu Ya. nanti akan mengarah ke sana. Artinya secara umum kalau mau nyari sumber air, apalagi yang bening harus menggali. Ya, mbok nek Arab Saudi ya loh, nek arep golek banyu bening yang enak diminum, ternyata dia dukir-dukir dulu apa enggak? Ya, itu contoh itu sudah tidak bisa dibantah kalau udah contoh. Gini aja lah. Ajar itu. Air Zam-Zam sendiri saat Ismail itu kenyataannya dia apa jenenge mendapatkan Zam-Zam itu apakah kakinya tidak menggali-gali Ya, istilahnya? osek. Mengkosek-kosek itu artinya apa enggak menggali toh Mas? Ya. Sekalipun cuma galiannya Ya, seukuran bayi, seukuran anak-anak. bayi lah. Nah, Lah artinya mengapa lagi kok malah bahas Ismail? Sebetulnya saya ngerti mengapa Ismail saat bayi menemukan Zam-Zam itu sebetulnya sudahlah. Nek Ya. jenengan pengen ngejak bahas Quran monggo aku siap. Tak siapkan Ya. saya sendiri belajar terus terang. Bukannya saya tidak belajar ya, makanya sampai tak tulis ini kan Ya. belajar. tapi justru begini, Ki Jolo. Artinya karena tadi kan sudah panjenengan ngomong, belajar itu tidak usah tergesa-gesa, tidak usah ditarget. Iyalah. Tapi yang Mengalir penting lah. satu demi satu terpahamkan. Iya. Contoh malam ini Ki Jolo, saya terpahamkan dengan 2 kalimat Karim sama Arif. Nanti. Itu akan membawa perubahan yang sangat besar dampaknya setelah ini. Iya. Karena pasti. apa? Karena Karim, Karim, tubae ini. Iya. Sekarang saya zikir nih, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Sambil membayangkan kan, Nah. Allah itu suci, maha tempat kita memuji, Ya. kemudian agung, azim. Ya. Itu yang ada dalam benak saya Ah, selama ini kan. ah, Tapi per malam ini itu musnah karena Karim itu bedo. Kon ambek liyane iku bedo. Dia otomatis beda Karena- Mas. Kon ambek Ki Jolo saiki lungguh bareng, Ah, liyane mek ndelok. iya. Tuh, beda kan sudah. Iya. Kemudian Alvin, penonton rokoknya masing-masing sendiri, Iya. minumnya sendiri, saya bareng. Iya. Kan sudah beda. Iya beda. Apalagi kemarin 2 hari yang lalu ketika Pak Presiden Prabowo menerima pengembalian uang 13 triliun Iya. dari Pak Burhanuddin, Iya. langsung Purbaya dan didom ke LPDP. Ternyata kan kejaksaan menggali dulu sopo pelaku koruptore Otomatis. sampai uang dikembalikan. Ya prosesnya cukup. Nah, Pengumpulan Nah. dikumpulkan Nah. apapun yang untuk tujuan itu, habis itu nanti penelusuran dari pengumpulannya itu ditelusuri, habis itu diteliti, ditelaah, nah, habis itu di riset, di eksperimen, dibuktikan dengan aplikatif ya. gerebek itu kan Ya, gitulah. itulah makanya. Semua sebetulnya prosesnya kan ya proses Dan itu gitu loh. pantas ketika Ki Jolo kemarin ngomong departemen. Karena ternyata di dalam departemen itu ada bagian-bagian lagi mengkhususkan otomatis untuk mendapatkan lah. tadi. Jadi sudah sangat cakep. Contoh iya, itu gitu. Iya. Dan itu kalau tidak punya integritas, tidak saling Nggak bisa. menjaga, tidak saling meluruskan, ya rusak maneh. Nah, bahasanya kan tersambung dok ketika Iya. ngomong integritas. Iya. Itu kan orang-orang yang menyerahkan uang itu kan kalau nggak Integritas integritas tinggi nggak ya. mungkin. Makanya ngomong Al-Quran ini kan kudunya lebih enak toh. Itu loh maksudku. Terus Al-Quran aja mbok omongnya ganjarannya benjing panjenengan, sodakoh panjenengan sing kathah. Terus untuk apa? Wong itu sebetulnya penerapan nanti kamu dalam kekhalifahan itu sendiri. Kekhalifahanmu itu ya iso sebagai suami, kekhalifahanmu ya iso dadi RT,
kekhalifahanmu ya bisa jadi teman, kekhalifahanmu bisa jadi kolega bisnis. Kan akhirnya kamu kalau ngerti kekhalifahanmu sendiri, ngerti oh ternyata semua seperti itu, akhirnya kan kamu menjaga integritas itu sendiri gitu loh. Makanya integritas itu penting gitu loh. Nah, ini tidak saya buka seluruhnya pelan-pelan dengan keberadaan yang ada, dikaitkan dengan segala sesuatu yang kamu lihat, kan jadi janggal nanti. Kalau sudah saya buka begini, janggalnya di mana coba? Cocok apa enggak? Kamu masukkan pemerintahan ya cocok, di dalam dirimu ternyata ya bener. Terus mau kamu sangkal gimana? Saya nggak bisa menyangka. Lah iya, selama ini terus kamu cuma dicekoki cerita dongeng. Habis itu kamu harus ngamalkan segini 1 juta atau bahkan 10.000 setiap malam. Loh, ketemu apanya itu kamu? Ketemu nasiban kita, ilmu kitab, utul kitab. Karena memang mereka tidak mau bergerak. Karena kalau ini dibeginikan, aku oleh opo. Nah, itu kan pembodohan publik sesungguhnya. Itu loh. Makanya saya kalau mengetengahkan Al-Quran, coba jenengan cermati dulu lah. Jangan jenengan salah nih. Al-Quran ini jadinya handbookmu. Dia itu adalah buku panduanmu untuk menemukan apa yang ada di dalamnya. Selagi ini Al-Karim karo Al-Adim dibelok nih sekian tahun sampai umur sakmene lagi iso mengungkap. Oh, makanya mengapa sih sesungguhnya di kisahnya Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis itu kok sampai Ratu Bilqis itu kok dilempari dengan lempengan yang ada tulisannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku Sulaiman akan memberikan sesuatu yang beda dengan konsepmu selama ini. Aslinya ngancam ngono aslinya Sulaiman ini. Kowe bali nang bismillah lho ya Bilqis. Biar kamu nanti tercengang-cengang dengan apa yang ada di bismillah itu. Itu, dan bismillah ternyata di mana adanya? Di Ummul Kitab. Berarti kita harus menginduk pada satu ibu Ummul Kitab itu, makanya dikatakan Ummul Kitab. Apa Fatihah aja digawe Ummul Kitab lah. Enake digawe apa lah ngono apa piye? Kan tidak berani kamu berubah itu. Namanya kan tetap Ummul Kitab. Itu loh, apa digawe Bunda kita. Jadi itulah kan Al-Quran ini judulnya Rahman Rahim. Makanya disebut Ummul Kitab tadi. Iya. Bahkan pembuka paling atasnya lagi. Iya, karena jenenge ibuke mesti gak tegoan mbek anake arep kaya apa. Sampai dicontohkan seperti itu. Cuma Ummul Kitab kalau untuk kenabian dan kerasulan sendiri sesungguhnya ya kamu harus menginduk satu. Ojo sampai ibu banyak itu. Sing banyak iki bapake nek ibune situ. Karena ndak bisa ibu banyak. Isone kok ibu tiri. Gak lagi menjadi ibu yang murni gitu loh. Yang hasil keturunannya ndak bisa, tapi kalau bapaknya mungkin bisa. Karena bapak nanti bergaul dengan ibu yang sana ya muncul anaknya itu. Artinya sebetulnya jenengan nek pakai kacamata Al-Quran luar biasa sudah. Ngomong sak ngomongmu itu kembali ke Al-Quran tetap tepat. Enak gitu loh. Makanya kebanyakan nasiban kita melempar sebagian, memakai sebagian. Karena, yang sebagian itu menguntungkan. Iya, karena Al-Quran kalau dibuka bener, saya kemarin udah ngomong. Jenengan ini nek dibuka Al-Quran sebenarnya dan jenengan belum belajar tenang, diatur sapa gak kena Mas. Karena jenengan mempunyai pemahaman yang komprehensif dan punya integritas yang tinggi. Karena sudah megang itu tadi. Itu loh. Sebetulnya Al-Quran itu untuk membuat kamu biar komprehensif. Pemahamanmu terhadap Al-Karim dan Al-Adim itu tadi. Terus kamu punya integritas yang kuat. Karena mengapa? Bisa membedakan antara kebenaran dan pembenaran. Itulah kamu nanti gak bisa diatur siapapun. Karena sadari bahwa entitasmu itu entitas langit ngono lho Mas. Terbukti apa nyatane ditiup kok mbek Gusti Allah. Gekku nang alam duriyah lho Mas nek niku. Gak main-main. Lah jenengan ngerti alam duriyah kan setelah dibahas lewat Al-Qur'an ini gitu loh. Awalnya ngertimu nang alam apa? Ngertimu lah ngomong alam kandungan atau alam rahim lho. Enak tulisan yang Quran alam rahim tak tekoki. Lah awakmu lah jeplak akhirnya. Nek saya ngomong gitu bener ndak? Karena kebiasaan orang nyebutnya kebiasaan lagi kan. Ya, akhirnya lagi kan aku harus ngomong sih, Mas. Segala sesuatu tuh neng kene itu identity dan kebiasaan, Mas. Betul. Akhirnya turunan. Lah itu mbok gawe sampai tuwek.
lepaskan itu, gantiin sing murni kok Quran. Itulah pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi memang seperti diungkapkan berkali-kali oleh para cerdik pandai. Jadi bukan sekarang cerdik pandai. Ya, cerdik pandai yang saintifik gitu. Ya, artinya kalau kamu mau mendalami sesuatu, itu kamu harus coba, kamu amati berulang-ulang. Iyalah. Betul tidak? Sampai menjadikan sebuah teori karena memang terbukti. Iya, nanti ada uji empiris namanya. Karena untuk menguji semua hukum-hukum kelayakan di situ kaitannya dengan apa? Dengan peradaban, dengan peraturan yang ada di lingkungan itu, di lingkup itu, Mas. Nah, empiris itu kan artinya bertanggung jawab terhadap hukum kasualitas, tuh, Mas. Nah, gini loh, Mas, mulai awal tadi kita belum masuk sebetulnya ini, ayat rata sentuh belas lagi. Lagi nyentuh berapa itu tadi? Jajal nek jenengan mau, catetono kabeh mau. Pinter Quran jenengan loh. Itu loh, nyun sewu loh. Ini tadi semua kan ada dasarnya. Mengapa Al-Quran sendiri dan Al-Furqan itu sama, tapi tidak loh ya. Tapi kalau Al-Quranul Karim, Al-Quran Adim, saya tidak pernah ngomong dan loh ya. Itu aja saya bedakan loh. Karena saya tidak berani. Ngomong ngawur aku kok becak tanpa pelek ngomong jeplak tanpa utek mbok ngonokne aku kelejingan memang bener. Tapi saya ngomong Al-Quranul Karim, Al-Quran Adim, tidak ada dannya. Tapi begitu Al-Quran wal Furqan pasti enek bane. Dan wal itu aslinya dan. Tadi jenengan kan wis ngerti wis iso nerangne saiki perbedaan Karim Adim, perbedaan entitas yang dalam dengan perbedaan dan itu gimana? Makanya ngomong nek dane atau kan wis beda, Mas. Iya. Makanya hal semacam itu kan tak cermati, Mas. Makanya aku melontarkan mengetengahkan apa-apa itu selalu wah ini nanti kalau ndak saya detailkan gitu, telitikan gitu, ujungnya malah nggak benar. ya nggak bener, Mas. Makanya mau hati-hati betul lah. Jenengan pokoknya harus ngomong Quran itu temen wes. Jangan sembrono wes ngono ya. Karena kenyataannya seluruhnya itu jala dalam kehidupanmu. Begitu kamu kebelegong ya bar. Itu loh. Tapi begitu kamu selalu melihat oh ini ranjo, ini ranjo, ini ranjo. Kamu kan jinjit akhirnya. Oh iya, saya harus hati-hati sekali ya menapai kekhalifahan ini. Nggak sembrono itu loh. Dan pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, baru-baru ini berita internasional yang namanya perhiasan di Kastil Louvre itu dicuri. Artinya sehebat apapun pengaman di situ jebol oleh pencuri. Oh gitu ya. Ya. Artinya itu buatan sistem keamanan paling canggih di dunia. Tetapi ada orang yang selalu membidik untuk mengambil yang berharga di situ, karena sangat berharga. Yeah. Dan seminggu yang lalu itu bisa dicuri. Berarti hari ini posisi entitas nafsu menang, karena bisa mengambil harta yang amat sangat tinggi nilainya di Louvre itu. Nah, bayangkan kita tarik ke kita di sini malam ini, para nasibang kitab itu bagaimana ini jangan terbuka. Bahkan ya saya merasakan nih pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, sampai umur sekian dari kami mulai sekolah, itu yang bisa ngomong seperti ini ya baru dia, baru Ki Jolo-Jolo. Saya keliling dari ujung barat ke ujung timur, ukuran saya loh ya, ujung barat ujung timur itu Jawa, dari Banyuwangi sampai ke Banten Serang atas naik, tapi saya nggak masuk ke dalam, karena nggak boleh kalau orang luar, cuma sampai di itulah. Banyak yang sama, ketika kalimatnya sama, tapi setelah diselamin, ada yang batu, ada yang lumpur. Tapi dengan kemauan yang keras. Kemauan keras itu sebenarnya gini, jangan-jangan Allah itu biasa kan.
Itu aja sebenarnya. Sing mati husnul khotimah itu piye sih? Ya, sing Harepe khotimah gitu. iku piye kan. Nah, Pengen tahu bedanya itu ya kan. karena itu ini satu pemirsa, saya kalau ngomong kayak gini sebenarnya malu nanti yo, tapi ya ini karena kami dengan Kang Ted ini tidak ada maksud apa-apa selain satu, agar yang mendengarkan ini semua nanti matinya husnul khotimah, Amin ya Rob. karena memang memegang Al-Quran. Saya Kang Teddy dengan pengalaman yang agak kemiripan ketika menguburkan mayat yang udah mati beberapa kali, itu setelah kita berdiskusi omong-omong, yang disebut husnul khotimah, ini maaf pemirsa kalau ada yang nggak setuju atau nggak sama, biarkan ini menjadi hasanah ilmu pengetahuan Pikir karena aja. ini Quran, Ya. tapi jangan didebat, karena kami tidak akan berdebat dan tidak akan mendebat apapun. Pemirsa tulis, kami sudah membaca di komen, langsung ke WA. Terima kasih karena semua itu atensi buat kami. Ya. Salah satunya adalah Untuk ketika apresiasi. Kijolo mengatakan onong dipendem kakune koyo batang. Padahal dulu waktu kita lahir dia koyo hari-hari, lembut, lunyuk, Iya. enak. Nah, ketika kami memasukkan mayit, itu juga modelnya begitu. Ada yang dimandiin itu ditekuk-tekuk badannya enak, wah alamat husnul khotimah. Tapi ada yang sampai dijiret, balik mana, jiretannya tuh putus. Ada pemirsa. Nah, itu fakta, nggak bisa ditekuk. Ya, walau alam bisawab. Tapi kalau kata Kijolo nggak ada ya, walau alam bisawab. Makanya saya, ya monggo Kang Teddy mau melanjutkan pembahasannya Kijolo. Ya. Itu tadi yang dibuka surat apa itu Mas ya? Enggak, ini yang Oh. batang itu mau, karena saya pingin pemirsa yang mendengar ini husnul khotimah. Ya, Itu dulu. Memperjelas dan mempertegas gitu loh. Iya. Memang sebetulnya gini pemirsa, saya itu berani ngomong itu ya baru-baru ini aja. Dulu-dulu itu tak simpen bener. Karena saya kebetulan memang dipesen sama Nyun Sewu guru saya ya. Le, nanti orang meninggal itu sesungguhnya sama dengan saat kamu lahir. Lu maksudnya pun pripun, Pak? Awakmu lah wis duwe anak sampun tahu mlebokne ari-ari di itu ya, di kendil itu atau apalah namanya Kendil. terserah ya. Nggih, pripun, Pak? Itu saat mbok lebokne ari-arine placentanya itu gimana? Itu sebetulnya kan pembelajaran bagi kami. Karena di Al-Qur'an seperti itu. Nah, nanti semua ayatnya saya tunjukkan itu ya. Nanti ayatnya sebetulnya ada, cuma kita kan jadi bahas ke sana. Ini kan sebetulnya belum tak bahas toh. Ya sedikit. Hanya cuma sedikit Biar itu. dia paham. Biar apa ya? Artinya pemahaman kita sudah ada sedikit lah untuk mendekat ke sana. Sebetulnya nanti kamu yang namanya Rodiyah Mardiyah itu kan kejiwaan sebetulnya. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu segala sesuatu kalau tenang kan nggak kosel-kosel, nggak ngececeng-ngececeng gitu, nggak kaku. Saya akhirnya tak pikir, iya guru saya ini kok sampai bisa seperti itu tuh, karena itu Al-Quran deh. Apa sing tak omong niki jajane Al-Quran. Jadi awakmu ya aja gampang percaya apa sing saya bicarakan ini. Sebelum kamu membuktikan dalam kurun waktu kamu masih dikasih limitasi karena aku wis tuwa le, aku kok ya ora ono. Nah, makanya nek pas aku ora ono kowe moro, kebungekno. Sampai pernah seperti itu. Cuma kebetulan berhubung jauh atau gimana saya nggak bisa saat itu. Tapi saya sudah pernah memang menemui orang yang meninggal 2 jam aja itu sudah luar biasa kakunya. Tapi ada yang meninggal sampai 2 hari baru dikebumikan juga. Saya nggak tahu mengapa. Tahu-tahu ingatan saya langsung ingat seperti saat saya masukkan ari-ari anak saya di kedil itu karena anak saya Sasa itu. Terus saya ingat saat masukkan itu ada si A gitu. Saya masukkan sendiri, saya pas di tengah itu. Kok tahu-tahu pikiran saya tuh ingat itu, ngapain ini, apa konektivitasnya, relevansinya apa. Tak masukkan gini, keluar bluk loh.
gitu. Cuma aku diem aja karena nggak berani ngomong sama sebelah saya, kan 3 orang itu yang masuk, saudara-saudara sama saya yang di tengah. Saya masuk kan kok gini, cuma aku diem aja. Ingatlah saya sama apa yang pernah guru saya bilang itu. Oh iya. Terus akhirnya saya juga pernah, karena punya si B saat beliau meninggal dalam tugas, itu akhirnya ya saya menghubungkan karena dia termasuk aparat pemerintah. Akhirnya saya memegang, kebetulan saya tidak di tengah itu, di kaki. Lah kaki itu tak pegang, tengah itu sudah dilepas, betul-betul kayak besi itu. Jadi tidak ada, iya, pada tengah sudah dilepas ya, saya masih megang kakinya itu. Duh, ini kok gini. Saya cuma diem. Makanya ini saya ketengahkan di ini sebagai cerita aja ya, karena kita belum bahas ke sana. Sebenarnya ini ilmu kitab ini belum selesai loh ya, pemeriksa. Ini masih ada 4 lembar sebetulnya. Saya tulis, saya ini kan surat-suratnya. Nek jenengan pengen pinter makanya sambil dengarkan itu, coba sekali tempo surat-suratnya itu, nek Mas Kaji diketengahkan itu dibaca sampai saya ngomong surat ini, surat keberapa, ayat berapa, itu kan biar jenengan kalau nulis nanti bisa nulis diulang lagi. Jenengan tulis, jenengan lihat di rumah, nanti jenengan pinter. Karena jenengan sendiri juga tidak jatuh dari langit gitu. Jenengan dewe nyatanya juga punya entitas kelangitan. Itu cobalah dibuka. Nanti jenengan nek pinter sudahlah, ditata siapapun nggak bisa. Tapi kamu menata dirimu sendiri. Nanti kalau kamu mau menghembuskan napas terakhir, selmu itu sudah ngode semua. Awas lo ya, aku kok bisa iso balik nang awakmu ya. Sel itu memberi kode seperti kamu saat kamu setelah minum mau pipi, saat kamu setelah makan mau BO, itu sudah ngode. Nah itu nanti kamu pasti sudah persiapan. Insya Allah seperti itu, dan kamu nanti pasti enak seperti saat kamu menjadi plasenta itu. Itulah pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan, sesuai dengan judul channel Nur, petunjuk kecerdasan. Dengan kecerdasan baru kita bisa memahami huda, petunjuk dari Allah. Dan setelah ditunjukkan dan memahami, baru itu menjadi nur. Oh, terang benderang ternyata. Wong nek wis kate mate, itu mesti ada kabar. Iya. Seperti kita sekolah aja, kalau ndak masuk kan kita mesti ngabarin ke sekolah. Apa maneh Gusti? Wah, Sing Rahman Rahim. nah, Mesti ngandani. Wes pasti itu. Ele, sesuk mben dino Kemis awamu kate tak jupuk. Siap-siap apa? Yo tuku sembarang wis engko ana tamu akeh. Makanya orang tua dulu, karena dia sudah bisa membaca kode alam bahasanya, atau isyarat alam semesta, maka dia kayak orang mau selamatan aja, belanja sendiri, ini sendiri, bahkan kadang-kadang masak sendiri, sudah mateng berangkat ya. Itu orang dulu. Nah, apa orang sekarang nggak bisa? Sangat bisa. Saya soalnya dari tadi itu sebenarnya berdiri karena ya alhamdulillah kecerdasan itu ya harus kita buka, karena selama ini dianggap sirullah, rahasia Allah. Nek rahasia nggak usah ditokno Quran itu. Itu menurut saya loh sekarang lah ya. Saya ini baru juga pemirsa, cuman baru memang. Tapi kan saya juga punya referensi banyak sebelumnya, yang ini tinggal menyambungkan aja, menggantungkan, mengkaitkan sehingga terkoneksi dari vibrasinya Ki Jolo-Jolo. Karena jaring-jaringnya sudah ada, benangnya sudah banyak, tarik. Oh ini ternyata bagian sini kudu disambung, ini kudu dilepas, ini disambung, sehingga Jolo-Jolo pun akan terbentang ke saya dengan sendirinya. Apa sih Jolo-Jolo itu? Ya huda itu, petunjuk. Kalau nggak kena petunjuk ya kena jaring. Ya udah itu aja kan sebenarnya. Ya. Jadi pemirsa, ini pengecualian agar pemirsa bisa menemui husnul khotimah yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar wallahu a'lam bishawab, mati nengko jengking. Karena husnul khotimah itu sesungguhnya bukan setelahnya loh ya. Ya. Tapi proses kamu menuju itu husnul khotimah. Kalau setelahnya wis karuan, nggak usah kamu gimana kan gitu ya. Sekarang masuk ayat dulu Mas ya. Oke, pemirsa, kita tutup dulu yang keserius.